Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Dialah tempat penghiburan, dialah sumber kekuatan. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindung. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari cari wajah Tuhan. Dia Tuhan yang selalu dengar seruan hati kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang
tempat penghiburan kami Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami berseru kepadamu. Engkau Allah yang tak jauh bagi setiap hati kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu ini, sepanjang pekan ini. Kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau Allah yang indah, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang, tempat penghiburan kami, sumber kekuatan kami bagi semua orang yang membutuhkan. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan kami bawa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya hanya Dialah gunung batu kita, Bapak Ibu. Amin. Hanya Dialah kota benteng kita. Karena kita dekat Allah saja, hati kita tenang. Mari kita pujikan sama-sama, hanya dekat Allah saja. Allah saja aku tenang, amin. Daripadanya lah keselamatanku. Dengan yakin katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah keselamatanku. Engkau gunung batu kami Tuhan, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita ulang-ulang pujian ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dialah segalanya bagi kita, karena Dia Tuhan Yesus yang baik. Lah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan diri Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kaulah segalanya Tuhan. Dialah segalanya Dia bagiku.
dimanapun Bapak Ibu berada, bersyukur karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Amin. Katakan sama-sama. Segalanya Dia bagiku seperti air madu. Dialah batu karang, oh Yesus, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia baik seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Bapa, sebab Roh-Mu bekerja mendatangkan kebaikan, dan kuasa-Mu mengalir dari tempat maha tinggi untuk memulihkan hati kami, menyembuhkan kami yang terluka. Haleluya. Kami panggil Engkau Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu. Lewat lembah
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita sekarang beribadah pada minggu ketiga di bulan Juli. Cepat ya, hari berjalan demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sudah memasuki bulan yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberi sebuah judul yaitu tentang cermin. Sebuah contoh, sebuah cermin. Ya, sebuah contoh cermin yang tidak bagus, yang kita tidak boleh melakukannya pada hari-hari terakhir ini. Tapi kita nyanyikan sebuah pujian, termasuk sebagai doa kita sebelum bersama-sama mendengar firman Tuhan. Di tempat Bapak Ibu Saudara ada saat ini. Gunakanlah waktumu. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Cilmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Cilmakan Yesus hidup, cilmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Cilmakan Yesus hidup, cilmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa tema pagi ini tentang sebuah cermin, sebuah contoh yang tidak baik. Kalau kita melakukannya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita minta ampun, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang terakhir. Sama seperti pada zaman Nuh ketika menjelang datangnya air bah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10, jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan dan, saya ulangi lagi, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipagut ular. 10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut itu yang langsung berhadapan dengan malaikat maut. Jemaat yang dikasihi Tuhan. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan. Contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi pas untuk pagi hari ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Jangan kita merasa kuat. Ketika kita merasa kuat, sebetulnya kita sudah jatuh. 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia atau Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang diberikan pada kita, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagian pertama yang saya sampaikan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa anugerah Allah yang begitu besar telah diberikan oleh beliau kepada umat Israel. Yang dalam kisah ini mereka yang sudah dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata, aku menyediakan tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang dikatakan di sana isinya tanah perjanjian itu sangat-sangat memberkati bangsa umat pilihan Allah. Ya, itu anugerah yang mereka terima yang pertama kali. Ya, dibawa keluar dari tanah perbudakan untuk berjalan bersama-sama mereka menuju ke tanah perjanjian. Tadi dikatakan di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, lalu pada waktu siang Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Pada waktu malam Tuhan melindungi mereka dengan tiang api. Bahkan dikatakan waktu mereka melintasi laut, laut terbelah menjadi dua. Tiang api itu juga melindungi mereka. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.
Mereka semua makan dan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani dan yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi mereka ini kelimpahan anugerah yang begitu besar. Keselamatan, penyertaan, pemeliharaan, keamanan, pembelaan dari tempatnya Allah yang maha tinggi. Beliau sendiri turun. Ya, mengutus malaikatnya, bahkan dia sendiri turun di tengah-tengah mereka ada kemah. Dia beracara di situ. Ya, luar biasa. Tuhan dekat dengan mereka. Kalau sekarang kita adalah mengatakannya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bertumbuh bersama-sama, dididik Tuhan, dinaungi Tuhan, diajar Tuhan bersama-sama. Ini yang namanya kelimpahan anugerah yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai dikatakan mereka pada waktu butuh minum, Tuhan menyediakan air di bukit-bukit batu. Ketika Musa berkata kepada bukit batu itu, lalu mengeluarkan air. Di sini dikatakan bahwa mereka minum air dari batu karang, dan batu karang itu adalah Kristus. Sebetulnya ini adalah bicara tentang kita, orang percaya yang sudah mengalami keselamatan di dalam nama Yesus. Anugerah yang begitu besar pada waktu-waktu yang sudah kita lewati. Sekalipun saat ini kita sedang ada banyak waktu di rumah karena karantina atau lockdown. Anugerah itu masihkah tetap ada? Apakah kita menghormati anugerah yang Tuhan berikan? Di sini dikatakan minum minuman air dari batu karang, yaitu Kristus. Kita mengalami kelahiran baru, kita dibaptis, baptis air, baptis Roh Kudus. Tiap minggu kita ibadah tatap muka, tiap hari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, terlebih pada hari-hari yang sedang ada pada musim pandemi ini. Tetapi sesuatu yang luar biasa, anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada Israel, ya ternyata tidak dijunjung tinggi, tidak disambut atau dimiliki secara konsisten, itu dijaga. Dikatakan luar biasa di sini bahwa sebagian dari mereka yang kurang lebih 600.000 itu laki-laki, pejalan kaki plus keluarganya 3 juta. Sebagian dari mereka itu justru tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mereka dibinasakan Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan-jangan kita juga sedang mengalami yang sama pada hari-hari ini, pada hari-hari yang terakhir ini. Tidak ada ibadah tatap, sementara belum ada ibadah tatap muka. Kita banyak bebas menggunakan waktu-waktu kita, entah di rumah, di luar rumah. Tapi sementara di dalam hidup kita ini ada yang namanya anugerah yang begitu besar. Yang sudah diberikan kita. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi luar biasa di sini sebagian besar dari mereka, wow, hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya diingatkan pernyataan Tuhan Yesus berulang-ulang. Beliau pernah mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Misalnya nanti datang pengangkatan ya, ada penjemputan seperti dalam Yohanes 14. Dia datang untuk menjemput milik kesayangannya, gerejanya. Semula banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Atau mereka yang terdahulu menjadi terkemudian. Atau Yesus juga menyatakan dalam Injil Matius, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang melaluinya. Begitu banyak. Ombyoan kalau orang-orang pada masyarakat pada umumnya. Begitu banyak. Senang sekali temannya banyak. Tetapi seperti dalam Amsal dikatakan ada jalan yang disangkanya lurus, lebar, pesertanya banyak, temannya banyak, campur sari. Tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah sampai berulang-ulang kali oleh Tuhan Yesus yang terjadi atas bangsa umat pilihan Allah? Mari kita bercermin bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh orang Israel? Ayat 6b berkata, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu, mereka itu diwarnai kehidupan mengingini hal-hal yang jahat. Bukan hanya mengingini dan melakukan hal-hal yang jahat. Kalau saya baca ayatnya, mungkin Bapak Ibu akan berkata, "Loh Pak Dono kok mengeluarkan kata-kata kotor?" Ya, saya baca ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalimatnya seperti ini. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan roh nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan seterusnya. Bilangan 11 nanti bisa dibaca. Ya. Disebut tadi orang-orang bajingan itu adalah orang-orang yang sebetulnya waktu Israel keluar dari tanah Mesir, orang-orang asing. Tapi plus orang-orang umat pilihan Allah. Karena ada Bani Korah. Bani Korah itu kalau tidak salah dari suku Yehuda. Orang-orang yang penting, orang-orang yang punya pengaruh. Tapi pengaruhnya jelek, memprovokasi terus bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan. Misalnya pada saat menghadapi Laut Tebro. Mereka memprovokasi orang Israel lalu melawan Musa. Sehingga suasana menjadi keruh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara fisik tidak tampak pada hari ini model-model seperti ini. Tetapi di alam roh. Iblis itu pekerjaannya itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus itu menyediakan tanah perjanjian, hidup, dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Si pencuri, pembunuh, pembinasa itu tadi mempengaruhi umat pada hari-hari ini. Ya, sampai dikatakan umat lalu terpancing. Jangan-jangan kita yang sedang lockdown ini terpancing dengan situasi yang ada. Kita mengulang pengalaman ini dengan berkata, ya sampai dikatakan orang-orang itu kerasukan nafsu rakus. Tidak puas dengan hidup ini. Kok hanya begini-begini saja. Ya, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata. Jadi orang-orang Israel itu menangis di pintu kemah. Menangis bersama-sama. Menangisnya bukan menangis pelan-pelan. Tapi keras bersama-sama. 3 juta orang. Ya, dimulai dari pemimpinnya. Yuk kita nangis bersama-sama. Mereka mengatakan, siapakah yang akan memberi kita daging? Kita ingat semua yang di Mesir, semua serba gratis, tinggal makan. Di sini kita kurus kering, tidak ada yang dimakan kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tiap kaum menangis di depan pintu kemahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap mereka, perilaku mereka, apa yang mereka ucapkan itu dikatakan di sini dipandang oleh Musa, ya. Dan dipandang oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang jahat. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat di mata pemimpin rohani, pemimpin mereka secara umum, yaitu Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, itu dipandang jahat oleh Musa, dipandang jahat oleh Tuhan. Tidak puas karena roh rakus sudah merasuki tadi orang-orang yang khusus tadi disebutkan, beritanya busuk. Makanya sekarang waspada dengan apa yang tidak sedap kita dengar. Ya, sementara kita baik-baik saja di rumah, tapi ada sesuatu yang membisiki, si pencuri, si pembunuh, pembinasa, ya, membuat masuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka celah, roh rakus itu berkuasa atas kita. Waspada, waspada, waspada. Lalu Musa pun curhat kepada Tuhan dengan sangat putus asa. Lalu Musa itu datang kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Semua mereka nangis, minta daging. Mereka bosan dengan kehidupan yang sehari-hari seperti ini.
Kalau lockdown malah diperpanjang sampai tanggal 20, malah kabarnya diperpanjang lagi. Hidup kok seperti ini. Biasanya kami pergi ke tempat A, B, C, D, tapi kok mengalami seperti ini. Ya, mereka menangis meraung-raung. Lalu Musa berkata, Tuhan, bagaimana ini? Lalu Tuhan menjawab, aku sanggup melakukannya. Aku bisa melakukannya. Daging untuk mereka. Lalu Musa berkata, Tuhan, tidak mungkinlah. Ternak pun kalau disembelih atau mencari ikan di laut pun untuk dimasak untuk mereka, tidak bisa. Sampai Musa itu putus asa dan berkata, salah Tuhan memilih aku menjadi pemimpin orang Israel karena aku tidak bisa menolong mereka. Aku memang manusia biasa. Musa pun kena imbas daripada situasi tadi, roh rakus. Semua tidak puas. Ya kena imbasnya dia. Sampai dia putus asa, dia pun sampai bilang, Tuhan, lebih baik kau membunuh aku saja supaya aku bisa melihat hari celakaku. Ini pemimpin luar biasa loh. Sampai ikut putus asa. Lalu kalau kita melihat di dalam Bilangan ya, ayat 11 itu, Tuhan sendiri ya mungkin geleng-geleng kepala dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Wah, Musa pemimpin rohani ini malah putus asa juga. Tuhan berkata, aku akan menyediakan daging bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan penuh tiap bulan. Sampai mereka itu muak. Sampai ada daging itu keluar dari hidung. Saking rakusnya mereka. Nanti kalau sudah dapat daging, tak sediakan. Bahkan sampai tanah perbatasan, aku akan menyediakan roti dan daging. Sampai Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi yang pertama, Israel. Apakah orang percaya juga menginginkan hal-hal yang jahat? Sekarang yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yaitu menyembah berhala. Wah, ini luar biasa lagi. Kita melihat ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Penyembahan berhala apakah yang dilakukan oleh orang Mesir, oleh orang Israel? Ya, dalam perjalanan sampai di bawah lereng gunung Sinai, Musa pamit kepada mereka untuk ketemu Tuhan di atas gunung Sinai. Ya, untuk mendapatkan 10 hukum Allah. Sementara mereka menanti-nanti Musa, memang waktunya panjang. Dan mereka tidak juga bergerak terus menuju ke tanah perjanjian. Sementara disuruh menunggu, mereka ngamuk kepada Harun. Supaya Harun membuat sebuah sesembahan yang baru. Harun dipaksa untuk membuat sebuah berhala. Dibuatlah sebuah berhala dari emas yang dibentuk anak lembu emas. Lalu diadakan suatu momen yang sangat penting. Itu dirayakan begitu luar biasa. Disembah-sembah. Dengan mereka mengatakan, inilah yang sudah menyertai kita, memimpin kita dari Mesir sampai ke tempat ini. Ini layak kita sembah. Jadi Tuhan sudah tidak dianggap lagi, diprek begitu saja. Yang luar biasa setelah itu mereka makan dan bersukaria. Kalau Bapak Ibu melihat filmnya ada. Umat Allah, umat pilihan Allah. Tidak lagi penyembahannya kepada Tuhan saat-saat situasi yang menanti-nanti ini. Tapi sudah digeser penyembahannya. Tidak lagi kepada Tuhan Yesus kalau kita. Tetapi kepada berhala-berhala. Bisa terjadi pada hari-hari ini. Karena tadi ayat 11 sudah mengatakan begitu. Apakah penyembahan kita kepada Tuhan masih tetap 100%? Ya. Dia sebagai Tuhan kita, andalan kita, sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita. Apakah sudah tergeser kepada yang lain? Ya, berharap kepada manusia, kepada kekuatannya sendiri, hati yang menjauh dari Tuhan. Sudah tergeser lagi dari yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup.
Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu melakukan dosa percabulan atau pornografi. Ayat 8 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Wah, ini sangat mengerikan. Ya, Israel berzinah. Jadi kejadiannya itu Israel itu berzinah dengan bangsa Moab, perempuan-perempuan Moab. Setelah mereka berzinah, perempuan-perempuan itu lalu mengajak menyembah Baal atau menyembah berhala Baal. Ya, bahkan Tuhan marah menghukum mereka dengan tulah sehingga 23.000 orang mati. Ya, luar biasa. Percabulan. Yesus berkata, melihat saja sudah berpikir najis sudah zina. Kalau kita melihat di dalam era digital ini, di media internet, Google atau internet, YouTube, waduh, yang namanya percabulan, poster-poster tubuh lawan jenis atau sejenis yang dibuat bisa membuat ini semua yang melihat ini menjadi kecanduan. Semakin dilihat semakin menarik, semakin dilihat semakin menarik, sehingga tanpa dirasa banyak yang melakukan. Justru di tengah-tengah situasi pandemi ini mestinya semakin indah membangun kekudusan dengan Tuhan, dengan keluarga. Tetapi menuruti keinginan daging mengumbar mata, pornografi dibuka dalam hidupnya, dan tidak hanya itu melakukannya. Sehingga terjadi perselingkuhan di sana-sini, kabar perceraian terjadi di sana-sini. Ini yang sedang terjadi, tidak luput juga orang percaya. Maka tadi saya katakan cermin ini supaya tidak kita ulang lagi hari-hari ini. Ya, sudah digeser ini. Tubuh ini yang sebenarnya tempat rumah kediaman Allah, tempat kediaman Roh Kudus digunakan untuk percabulan. Ini bisa terjadi untuk pelayan panggung, untuk hamba-hamba Tuhan karena waktunya banyak di luar. Dan itu tuh sangat mencandu, sangat kecanduannya itu kalau sudah mengikat itu melebihi yang namanya narkoba. Ya, untuk apa yang sedang terjadi di dalam seperti game misalnya. Seharian main game terus dan lain sebagainya, itu bahaya. Ya, sudah bergeser ya cintaannya kepada Tuhan. Itu tentang dosa percabulan. Waspadalah percabulan, pornografi, perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat saya ringkas menjadi satu, ayat 9 dan ayat 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Jadi mencobai Tuhan. Yang kedua ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Luar biasa ya. Jadi dikatakan di sini mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Mereka melawan Tuhan dan melawan Musa, bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu sudah menjadi gaya hidup. Bahkan yang ngeri lagi sudah menjadi penyakit, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit bersungut-sungut. Dan Tuhan murka dan mereka dibunuh oleh malaikat maut. 14.700 orang mati. Mereka melawan pemimpin. Bahkan ketika diklarifikasi untuk kumpul, para pemimpin ada beberapa yang tidak mau datang dan mereka dihukum Tuhan luar biasa. Mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Hati-hati ya. Hari-hari ini supaya kita lebih waspada dan waspada. Sekali lagi saya baca ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Berlaku untuk kita semua yang sudah mendapat kelimpahan anugerah. Dikatakan jangan menyangka sudah kuat. Oh, aku sudah punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya, sebenarnya perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu memang ada pencobaan-pencobaan, ada ujian demi ujian.
Dikatakan di sini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ulangi lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang tidak melebihi kekuatan manusiaku atau manusia atau kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kesetiaannya, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yesus adalah jalan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian ini berulang-ulang. Kita akan sembah Tuhan sebentar. Lalu bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, janganlah kita menjadi bagian yang dibilang Tuhan tidak berkenan lalu kita dibinasakan. Padahal kita sudah mulai dari KTP kita, hidup kita setiap hari disebut sebagai orang percaya. Tapi ternyata kita melakukan sesuatu seperti yang dilakukan, cermin yang terjadi atas bangsa Israel. Mari kita sambil menyembah Tuhan, kita berkata, Tuhan itu aku Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu waspadalah. Kita tidak kebal terhadap dosa. Kita terus melibatkan firman dan rohnya untuk menolong kita. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja. Dan Tuhanmu. Sungguh indah. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji-Mu ya Tuhan. Diiringi dengan musik ya Bapa. Bahwa tubuh kami, hidup kami sudah dikuduskan. Kami undang Yesus 100% berdaulat atas hidup kami. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali kami dijemput. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membenarkan, mengampuni, membenarkan, melayakkan kami kembali tinggal dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu yang maha suci. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita gunakan tubuh kita sebagai rumah kediaman Allah. Tuhan menyinari engkau jemaat dengan wajah-Nya. Firman-Nya menyinari kita, membuat kita mampu berjalan. Membuat kita seperti rusa kakinya yang berjejak dari bukit satu ke bukit yang lain. Itulah jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan, firman-Mu menerangi seluruh hidup kami. Firman-Mu menjadi gaya hidup bagi kehidupan kami. Kami sadar bahwa firman-Mu adalah segala-galanya yang ada di dalam hidup kami. Jemaat yang sudah menghargai ibadah untuk kesempatan ini, biarlah kepadamu diberi kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit dan engkau memiliki milik pusaka Yakub. Dalam nama Yesus, diberkati semua jemaat dimanapun berada, yang sedang membutuhkan pekerjaan Bapa, yang membutuhkan segala sesuatu Bapa.
Karena kami sadar memang ada ujian pencobaan dalam hidup kami. Tapi Tuhan berkata tidak akan melebihi kekuatan kami. Tuhan siap memberi kami jalan keluar, jemaat jalan keluar. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sehingga kami cakap menanggungnya. Terima kasih Bapak, kami terima berkat ini. Dimeterai oleh Roh Kudus, bertumbuh bersama-sama dengan iman kami. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan, beraktivitaslah hidup sesuai firman Tuhan. Sampai bertemu kembali. Shalom. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febri Sulistiawati.